Halo teman-teman, selamat datang di bagian kedua pelatihan pemrograman KKN PPM UGM 2020. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan bagian kedua dari pelatihan kita, yaitu konsep dasar. Seperti sebelumnya telah saya sampaikan, bahasa pemrograman yang akan dipakai pada pelatihan kali ini adalah bahasa C++. Nah, untuk diketahui bahwa bahasa C++ itu merupakan turunan dari bahasa C, dan jika kalian mencoba untuk mempelajari bahasa C, maka kalian akan melihat berbagai kesamaan antara bahasa C dan bahasa C++. Bahasa C++ digunakan untuk berbagai macam tujuan, di antaranya adalah competitive programming atau sebuah kompetisi untuk membuat algoritma, di mana algoritma tersebut untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ditentukan. Kemudian ada pada game development, di antaranya itu diterapkan pada Unreal Engine, kemudian ada digunakan untuk pengembangan operating system atau sistem operasi. Sebelumnya sudah saya sampaikan untuk menginstal dev C++, silahkan membuka terlebih dahulu dev C++-nya. Nah, teman-teman mungkin akan melihat tampilan seperti ini pada bagian awal setelah menginstal dev C++ dan membukanya. Oke, jika sudah terbuka, kita kembali ke materi dulu. Nah, biasanya jika seseorang baru mempelajari bahasa pemrograman, hal pertama yang akan dibuatnya adalah program Hello World atau sebuah program yang menampilkan kata Hello World. Nah, kita langsung saja masuk ke praktek untuk membuat program Hello World di C++. Nah, masuk kembali ke software dev C++. Jika sudah masuk, itu langsung ke bagian file di sebelah kiri atas. Kemudian ada new dan pilih source file. Nah, itu otomatis akan membuat file baru di sini. Nah, jika sudah selesai, ikuti kode yang akan saya buat, nanti saya akan jelaskan. Nah, jika sudah selesai, di bagian atas ini ada pilihan untuk compile atau bisa dengan menekan tombol F9. Nah, silahkan compile terlebih dahulu. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih tempat penyimpanan file program kita dan atau file kode kita. Silahkan simpan di mana yang kalian inginkan. Kemudian tekan save. Nah, di sini akan otomatis menyimpan file kode kita dengan extensionnya itu CPP atau C++. Ini tanda bahwa file ini merupakan file kode C++. Nah, jika sudah dikompil, artinya program ini sudah siap untuk dijalankan. Nah, kita coba untuk menjalankan. Kembali di bagian atas ini, itu ada tombol run, atau bisa menekan tombol F10. Silahkan tekan. Nah, akan menampilkan tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan program kita. Dan di sini ada tulisan Hello World, karena program kita memerintahkan untuk menampilkan kata Hello World. Jika sudah tampil seperti ini, berarti program yang kita buat sudah berhasil dijalankan. Kita coba lagi untuk mengubah kata-katanya. Jika kita mengubah, kita harus mengompil terlebih dahulu sebelum run. Kenapa? Karena jika kita mengompil, itu kita membuat sebuah file program baru. Jika tidak kita compile, maka program yang dijalankan itu program yang sebelumnya, sebelum kita ubah. Jadi kita harus mengompil terlebih dahulu.
Nah, jika sudah selesai, barulah kita bisa merun program ini. Nah, ini sudah tampak perubahannya. Halo KKN PPM UGM 2020. Kita kembali lagi ke materi. Nah, berikutnya kita perlu tahu itu bahwa dalam pemrograman terdapat sebuah sintaks. Sintaks itu merupakan aturan-aturan yang harus diikuti dalam menulis kode program. Jika ada kode program yang tidak sesuai dengan aturan, maka akan menyebabkan sintaks error. Aturan-aturan sintaksnya itu berbeda-beda antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Mungkin teman-teman bisa mencari lebih banyak di Google atau di mesin mencari lainnya. Ya, lanjut. Itu kita masuk ke fungsi main. Nah, jika kita lihat lagi pada kode program tadi, nah di sini terdapat ada include IOStream, ada using namespace state, ada in main, kemudian ada kode-kode ini dalamnya. Nah, kita akan memberitahu dulu apa ini masing-masingnya. Nah, kita masuk dulu ke yang pertama, itu adalah include IOStream. Nah, di sini aturan penulisannya adalah menggunakan tanda pagar. Kemudian ada tulisan include, kemudian IOStream di dalam kurung. Ini merupakan kita menggunakan sebuah library ya. Library yang bernama IOStream. Nah, IOStream itu merupakan library untuk input dan output. Contohnya itu pada cout ini, cout hello KKN PPM. Nah, cout ini terdapat pada library IOStream. Jadi kalau misalnya kita tidak memakai ini, cout ini tidak akan bisa dijalankan. Kemudian ada using namespace std atau standar. Nah, kode ini gunanya untuk mempersingkat kode kita. Jadi kalau misalnya kita tidak memakai ini, tidak memakai using namespace std, pada cout ini kita harus menulis std .2.2 seperti ini. Jika kita tidak memakai ini, maka akan mengeluarkan error karena program kita tidak tahu cout itu asalnya dari mana. Sementara cout itu asalnya dari sebuah namespace yang bernama std. Namespace std ini berada pada library IOStream. Nah, jadi harus ditulis seperti ini. Kemudian ada fungsi in main. In ini artinya integer ya, atau bilangan bulat. Integer itu bilangan bulat. Itu merupakan tipe dari fungsi. Nah, main ini merupakan sebuah fungsi. Fungsi ini tipenya adalah integer pada sini. Nah, fungsi main ini merupakan fungsi yang pertama kali dijalankan oleh program C++. Artinya setiap kali program ini dijalankan, dia akan melihat dahulu ke dalam fungsi main ini. Artinya setiap program C++ dijalankan, dia akan melihat ke fungsi main ini. Nah, di sini karena kita memerintahkan cout itu artinya kita menampilkan sesuatu nilai. Nah, di sini kita ingin menampilkan kata hello KKN PPM UGM. Ini untuk sebuah data teks kita perlu menggunakan tanda kutip. Jika kita tidak menggunakan tanda kutip, maka ini akan mengeluarkan error. Aturannya seperti itu. Jadi kita harus mengikutinya. Kemudian ini ada return null. Artinya null ini artinya false atau salah. Dan ini tidak terlalu penting sih, return null. Kita juga bisa menulis return 1 atau 2 atau terserah. Tidak terlalu penting. Yang penting ada returnnya. Kemudian kembali lagi ke materi. Nah, ini tadi fungsi main yang merupakan fungsi spesial yang dijalankan pada saat program di-run pada C++. Ya, mungkin sekian dulu dari materi kali ini. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya.